uniknya choir tuh sebenarnya kalau misalnya sendiri-sendiri misalnya nih alto sendiri ya sebenarnya biasa aja, tapi giliran semuanya ikut itu merinding tau dengerin benar. Dari exploring semua genre itu pasti kan aku pernah nyanyi gitu loh di semua genre itu kan. Beberapa kali aku eksperimen, terus tahun 2020 tuh aku mulai ngulik jazz. Aku mulai kayak mikir kayak suara aku kalau nyanyi jazz tuh beneran kelihatan karakteristiknya. Pertama les piano dari umur berapa? Dari umur 3 tahun. Wow. Iya. 3 tahun udah. 3 tahun. Aku baru tahu kalau ternyata kita les vokal itu ada misalkan mau apa dulu nih, solo singing, choir dan segala macam, baru ada genre-nya lagi yang bisa didalamin lagi gitu. Sebenarnya solo singing tuh bisa semua genre, bisa semua genre. Misalnya mereka ngasih kita lagu jazz atau lagu soul, lagu pop tuh pasti ada beda-bedanya, ada beda-beda. Tapi paling genre-nya. banyak tuh biasanya R&B kali ya. R&B sih. Kan? Rebana and Beduk. Malah aku dulu tuh dapetnya banyak ke Disney. Hah, oh gitu. Yes, lagu Disney. Oke. Nggak tahu kenapa ya, tapi dulu tuh aku banyak dapet. Ya gitu. Gimana kalau kita musikal aja sekarang langsung? Aduh. Tolong dong Mas Eda, ini pakai ice ring, kita mau Disney on Ice nih sekarang nih. Iya, jadi tuh tapi sebenarnya les jazz itu beneran kayak just jazz. Oke, sebentar. Sebelum nyampe ke situ. Jadi pertama les piano dari umur berapa? Dari umur 3 tahun. Wow. Iya. 3 tahun udah. 3 tahun. Emang sebenarnya idealnya les piano umur berapa sih? Gak tahu ya. Aduh gak tahu pokoknya. Se-early mungkin. Aku tuh umur 3 tahun sih masih yang kayak temenin mamanya, masih kayak main-main lagu-lagu gampang lah ya. Of course, I'm so 3. Terus ya abis itu aku mulai les private. Pas itu masih group class. Masih yang sama kayak banyak temen-temen aku gitu loh. Terus semuanya 3 years old semua. Wow. Kurang lebih. Oke. Terus habis itu private. Yes, private. Sampai umur? Sampai sekarang masih? Aku baru banget quit piano lesson last year. Wow. So it was like a big achievement. I was like, oh my god, udah lepas. Ya. Yeah. Wow. Ya. Yeah. Jago banget di piano gak sekarang nih kita coba? Belum buat ya. Wow, oke. Abis itu solo singing dan juga choir. Yep. Apa yang ngebuat kamu tuh ikut choir? I don't know, but at that time tuh sebenarnya gara-gara kan sebenarnya kurikulum sekolah aku belum susah. Jadi tuh ya udah tuh banyak banget waktu luang kan. Tapi sebenarnya choir yang aku join itu sebenarnya choir serius. Oh iya. Yang kayak compete-nya tuh bisa kayak Eropa, gitu-gitu iya. Jadi pas itu tuh aku di choir kayak 4 years in choir. Wow. And then I quit because of COVID karena kan masa gak enak banget choir lewat Zoom. Iya, aneh ya. Aneh lumayan. Semua hal tuh aneh banget pada zaman itu. Iya, aneh. Terus ya udah tuh aku berhenti. Tapi aku masih ada private class pas itu menyanyi dan datang ke rumah gurunya. Jadi nyanyi sama piano tuh pas itu. Itu udah solo singing tuh ya? Ada. Itu udah solo. Itu pokoknya aku udah stop choir lah. Solo singing di rumah sama les piano juga di rumah kan. Karena kita udah nggak bisa kemana-mana lagi pas zaman itu kan. Ya udah tuh. Pas udah COVID end, aku masih les sebenarnya. Aku masih les, baru revert to jazz singing, like specifically jazz. Oke. Pertanyaan pertama aku sebelum kita masuk ke jazz singing itu. Bedanya kalau misalkan di choir sama solo singing itu apa? Walaupun beda banget. Kalau choir tuh kan apa, ada tenor ya gitu. Oh ya, ada alto, mezzo, soprano. Kamu kan. apa? Aku alto. Oh alto, oke. Ya. Aku palu. Jadi kalau kita berdua jadi palu alto. Wah, daerah dong. Daerah. Iya. Oke. Alto tuh gimana sih, J? Alto is like. Boleh dong contohin dikit dong. Aduh. Aku gak bisa contohin masalahnya, soalnya kan alto, mezzo, soprano tuh kayak level-level kayak kayak our vocal range kan. Alto tuh yang paling rendah. Tapi ada alto 2. Kamu yang paling rendah berarti? Enggak, aku gak yang paling rendah. Aku yang kayak di atas, kayak ada alto 1 atau 2. Alto 2 tuh yang kayak bass banget, yang kayak bariton yang kayak cowok-cowok semua di situ. Bariton tuh udah paling rendah kan? Yang paling rendah. Itu mereka kalau ngomong juga gitu. Halo J, apa kabar? Gitu. Ada yang enggak, ada yang kalau nyanyi doang suaranya kayak begitu. Iya. Tapi aku alto 1, alto yang alto, cuman gak yang paling rendah. Ya, aku soalnya pernah punya temen, dia choir juga di gereja dan aku nonton. Gila ya suara pecah suara. Iya. Aduh gila emang. Gokil, edan banget. Pecah suara kok bisa begitu. Iya. Nggak perlu pakai musik. Sebenarnya uniknya choir tuh sebenarnya kalau misalnya sendiri-sendiri misalnya nih alto sendiri ya sebenarnya biasa aja, tapi giliran semuanya ikut itu merinding tau dengerin kayak gak mungkin tuh suara aku kita. Aku udah pernah ya kayak kan? Suara apa ya, kayak Angel's Voice. Yes. Itu kalau
si choir itu minimal berapa orang sih? Di tempat aku ya, kayak ada kayak 50 people. Banyak banget kan. Banyak banget kan. Soalnya katanya kalau cuma 4 orang, itu katanya choirnya choir Ted katanya gitu. Yeah, it's like caroling gitu loh, caroling. Oke. Nah, terus akhirnya kamu quit choir, solo singing. Yes. Solo singingnya ada pendalamannya lagi gitu ya berarti ya? Yeah. Ambil apa tuh namanya tuh? Penjurusannya lagi ke jazz singing. Ya, tapi tempatnya beda. Kamu baru tahu nih, jadi ya selain Jemaini Fashion School, kamu juga melukis. Yes. Darah seni ini dari siapa, J? Aduh, nggak tahu ya. Bokap, dari ayah, dari mami? Sebenarnya emang dari dulu tuh kakek, nenek? Keluarga aku sih lebih ke yang keluarga seni ya. Tapi bukan karena ayah aku punya brand dulu, brand kayak custom kayak baju, custom. Namanya Never Too Lavish. Oh, tahu. Tapi sekarang masih? Masih. Oh, siapa sih? Nama ayah aku Muhammad Haudi, Dondi. Oke. Jadi gara-gara itu tuh aku dulu tuh kan sering banget tuh main ke kantornya kan, kantornya semuanya pada ngelukis, nge-spray paint. Aku dari aku kelas 6 kelas 5 SD aku udah spray painting. Oke. Aku jadi ada ajarin. Tapi Kenki sama Never Too Lavish. Oh ya? Iya. Wow. Wah, abis ini dikirimin lagi ya. Thank you Kenki, thank you Never Too Lavish ya. Banyak. Iya. Oke, terus sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin seni ya, ayah sih yang seni, mami sih lebih ke fashion. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak yang ngajarin aku ngelukis dan lain-lain, yang influence aku sebenarnya nggak ada ya. God. Yeah. God. Basically, yeah. Tapi kalau misalnya dari fashion kayak fashion lagi, kalau dari family gitu enggak sih, enggak yang kayak dorong aku jadi anak seni, enggak sih. Tapi dari mau sendiri. Dibebasin aja. Itulah gunanya membebaskan, karena ketika menurut gue ya, ketika kita itu dikasih kebebasan sama orang tua, malah responsibility-nya malah tambah tinggi kan. Yes. Tanggung jawabnya malah lebih tinggi lagi gitu, daripada yang kita dikekang segala macam. Oh, nice. Punya bakat tapi harus seriusin. Iya. Tapi untuk sekarang berarti you came here as a Jema yang mengeluarkan single Yes, 45. you're right. Yang udah penjurusan solo singingnya ke jazz. Yep. Jazz singing. Tahun berapa jazz singing? Aku mulai 2020. Why jazz? Sebenarnya I like every genre of music. Like termasuk like pop, rock, metal, everything listen, even reggae I listen. Jadi kayak dari exploring semua genre itu, pasti kan aku pernah nyanyi gitu loh di semua genre itu kan. Beberapa kali aku eksperimen, terus tahun 2020 tuh aku mulai ngulik jazz. Aku mulai kayak mikir kayak suara aku kalau nyanyi jazz tuh beneran kelihatan karakteristiknya. Jadi karakteristiknya misalnya, kalau misalnya kita ngelihat pop ya atau metal gitu, mereka kan ada karakteristiknya sendiri kan. Kalau jazz, I think it's very me because my original voice like without any diganti-ganti tuh kelihatan gitu. Siapa yang pertama kali sadar itu? Kamu myself sendiri? Yourself. Myself and my singing teacher. Oh iya, nice. Iya, kayaknya kamu kayaknya jazz deh gitu ya katanya. Tapi dari kecil emang udah dengerin jazz juga sama ayah dan mami juga. Definitely ya. Apa aja? Dengerin apa aja? Ya pasti awal-awal dari standards dulu dong. Kayak Ella, Sinatra, Ella, or like Chet Baker gitu-gitu kan. Tapi dari tahun 2000 nyanyi gak sih Chet Baker tuh? Nyanyi. Tahun 2020 kan pas aku baru banget ngulik banget tuh. Aku ngulik semua genre aja, termasuk kayak swing, fusion, bebop, like all standards, jazz standards. Tapi I ran into this genre namanya Brazilian jazz. Oh, Brazil. Love it.